Lagi di perkuliahan pengantar matematika modern. Kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu berkaitan dengan kuantifikasi ya. Nah, kalau bab sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalimat terbuka itu dapat menjadi pernyataan dengan menggantikan variabel dengan suatu konstanta gitu ya, atau mengganti variabelnya. Nah, cara lain untuk mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan adalah menggunakan kuantor. Nah, oke, yang pertama kita akan belajar tentang kuantor universal dan eksistensial. Oke. Sebelumnya kita sudah sepakat ya, misalnya kita punya pernyataan, maka nanti ada notasi P, ada notasi Q, ada notasi R gitu ya, dengan huruf kecil. Sedangkan untuk kalimat terbuka, ini untuk pernyataannya, ini untuk pernyataan. Kalimat terbuka nanti memuat variabel gitu ya. Misalnya kita ada variabelnya, ada variabel X-nya, dilambangkan dengan PX, yaitu menyatakan perlu substitusi konstanta pada variabel X gitu. Contohnya apa maksudnya? Oke, misal kita punya PX. PX itu X habis dibagi 5. QX misalnya, QX itu X adalah mahasiswa matematika. Gitu. Jadi perlu substitusi konstanta. Nah, untuk merubah kalimat terbuka menjadi pernyataan selain dengan substitusi konstanta, cara lainnya adalah menambahkan kuantor. Nah, sebenarnya kuantor itu apa? Kuantor itu adalah kata-kata seperti ini, beberapa ya, beberapa, kemudian semua, untuk semua, sebarang nanti. Nah, yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar kalimat terbuka tersebut menjadi suatu pernyataan. Kan kalimat terbuka nilai kebenarannya tidak masih kabur gitu ya, masih bisa benar, bisa salah gitu ya. Sedangkan kalau pernyataan harus tegas, jadi harus benar, kalau benar ya benar, salah ya salah gitu. Nah, jadi butuh suatu yang namanya kuantor. Kuantor itu adalah tambahan kata-kata, nanti beberapa, semua, untuk semua, sebarang gitu ya. Nah, yang ada dua macam kuantor, seperti yang dikatakan, ada universal, ada eksistensial. Yang pertama, universal. Kita bahas yang universal dulu. Universal ini notasinya adalah dengan notasinya, oke, saya merahkan saja. Notasinya dilambangkan seperti ini. Bacanya adalah untuk setiap X, atau bacanya semua X. Nah, untuk setiap X atau semua X. Nah, secara lengkap ditulis dengan misalnya untuk setiap X, PX gitu. Maka dibaca untuk setiap X, bacanya adalah, ini sangat penting ya materi ini, karena akan kalian pakai terus sampai lulus gitu ya. Untuk setiap X berlaku X mempunyai sifat P misalnya. Atau semua X mempunyai sifat P. Jadi kalau huruf A terbalik seperti ini adalah untuk setiap. Jadi kuantor universal ini menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya, setiap ya, berarti semuanya, mempunyai sifat pernyataan yang menyatakannya. Itu tergantung sifatnya apa. Contohnya, kalau lebih mudahnya, misalnya contoh
Dimisalkan M-nya itu adalah himpunan, M-nya menyatakan himpunan semua manusia. Kemudian PX adalah X dapat mati atau meninggal. X dapat meninggal. Nah, misalkan kita mau menuliskan, saya mau buat pernyataan semua manusia dapat meninggal. Nah, maka pernyataannya seperti apa bentuknya? Maka perhatikan kata-katanya adalah semua. Berarti untuk setiap X, semua manusia, untuk setiap X, semua, ini untuk semuanya manusia. Berarti semua manusia, himpunan semua manusia itu M. Nah, untuk setiap X-nya ini apa? X-nya itu adalah anggota di M. Ini huruf E seperti ini adalah elemen atau anggota. Untuk setiap X, di mana X adalah elemen M, berarti untuk ini bacanya adalah semua manusia dapat meninggal, berarti PX. Nah, seperti itu. Jadi kalimat yang tadi, yang pertama, kalimat ini dapat berubah menjadi ini. Untuk setiap X, X elemen M, PX. Atau kalau mau ditulis seperti ini juga bisa. Untuk setiap X elemen M, ini PX. Gitu. Contoh yang kedua adalah misalkan R-nya adalah, ini adalah himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real. Nah, untuk setiap X elemen R itu X kuadrat besar sama dengan X. Nah, sekarang dibalik. Kita udah punya pernyataan matematika, gimana cara bacanya? Cara bacanya berarti untuk setiap X bilangan real nih berlaku misalnya X kuadrat itu lebih besar dari sama dengan X. Itu adalah cara membacanya ya. Jadi bisa dari kalimat biasa, kalimat pernyataan atau kalimat terbuka kita ubah menjadi bentuk pernyataan matematika dengan menggunakan kuantor, atau kebalikannya, kita punya kuantornya, kita punya pernyataannya, kemudian gimana cara bacanya. Gitu ya. Jadi cara baca itu sangat penting karena ini akan dipakai terus. Nah, kemudian untuk setiap X PX ini akan bernilai benar. Ini akan bernilai benar jika dan hanya jika PX benar untuk semua. Untuk, saya merahkan, semua X dalam semesta S. Gitu. Nah, dan dia akan bernilai salah. PX akan bernilai salah untuk kalau misalnya ada satu yang ada satu aja yang menyebabkan. Apabila ada X elemen S yang menyebabkan PX salah. Nah, jadi dia akan bernilai benar kalau misalkan dia semuanya benar. Kalau untuk setiap ya, tapi kalau misalnya salah, dia akan bernilai salah. Kalau satu aja yang menyebabkan salah, maka dia akan bernilai salah. Contoh misalnya kita ambil aja contoh dari contoh ini. Contoh 2 ini, misalnya kita ambilnya X-nya sama dengan minus 2. Kan kalau misalnya kita ambil X-nya minus 2, berarti kan nanti 4 besar sama dengan minus 2. Gitu ya. Nah, sehingga nanti 4 besar sama dengan minus 2, benar nggak? Nah, berarti dia bernilai salah ya. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 2. Oke, sorry. Diambil, kita tulis di bawah aja, jika diambil
X-nya sama dengan minus 2 di sini, maka nanti akan kita dapat minus 2 dikuadratkan itu besar sama dengan minus 2. 4 besar sama dengan minus 2, benar ya? Nah ini benar ya, berarti dia berapapun nilai X yang kita ambil, maka X kuadratnya akan selalu lebih besar gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita punya pernyataannya yang berbeda, misalnya X kuadrat kecil sama dengan X misalnya. Nah saya ambil misalnya untuk X-nya sama dengan minus 2. Berarti nanti 4 kecil sama dengan minus 2. Nah ini berarti dia tidak berlaku. Ini salah berarti kan pernyataannya. Berarti untuk setiap berarti sehingga bernilai salah tadi. Untuk setiap X elemen bilangan real itu tidak benar kalau X kuadrat kecil dari X. Gitu, bernilai salah. Kenapa? Karena kita bisa temukan satu contoh yang menyebabkan dia salah. Namanya apa? Namanya contoh kontra. Contoh kontra itu yang menyebabkan dia bernilai salah. Kemudian berikutnya adalah kuantor eksistensial. Tadi ada kita belajar kuantor universal ya. Sekarang yang kedua adalah eksistensial. Eksistensial berarti kalau kuantor universal itu untuk semua, eksistensial itu berarti nanti hanya terdapat atau beberapa atau ada atau paling sedikit gitu. Notasinya adalah E terbalik. Bacanya adalah terdapat X dan berikut seterusnya. Atau beberapa X dan seterusnya. Tergantung pernyataannya. Atau ada X gitu dan seterusnya. Atau misalnya paling sedikit ada 1X gitu dan seterusnya gitu. Nah ini untuk membaca kuantor eksistensial, cara bacanya dan notasinya. Misalkan kita punya seperti ini ya, terdapat X Ki X misalnya. Nah cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah terdapat suatu X sedemikian sehingga X mempunyai sifat Ki. Sama tadi dengan untuk setiap ya. Untuk setiap X sedemikian sehingga X memiliki sifat Ki. Misalnya tandanya pakai universal tadi. Atau setidaknya ada satu X dengan sifat Ki. Atau bisa juga beberapa X mempunyai sifat Ki gitu ya. Nah kuantor eksistensial ini menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semestanya paling sedikit ada satu aja yang memenuhi sifat pernyataan yang menyatakannya. Beda kalau untuk setiap tadi universal, semua anggota dalam semestanya harus kompak gitu, bernilai yang sama, harus bernilai benar misalnya, harus memenuhi pernyataan tersebut. Tapi kalau misalnya eksistensial, dia tidak harus semuanya. Setidaknya ada satu aja yang sudah memenuhi, maka dia sudah benar. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, untuk setiap X di semesta, X mempunyai sifat Ki, ini akan bernilai benar jika dan hanya jika paling sedikit satu aja, ada satu X dalam S yang menyebabkan Ki X benar. Satu aja. Dan salahnya kalau kapan, dan pernyataan ini akan salah tapi kalau semua anggota di semestanya itu tidak ada yang memenuhi sifat Ki atau semuanya salah, maka dia akan bernilai salah. Gitu ya, berbeda dengan tadi ya, dengan yang universal, yang kuantor universal.
dia semuanya harus bernilai benar, tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Kalau ada satu aja yang salah, maka dia bernilai salah. Tapi kalau yang eksistensial, yang terdapat ada beberapa, nah setidaknya satu aja yang benar, maka dia bernilai benar. Nah, kapan dia bernilai salah? Kalau semuanya salah, gitu ya. Nah, kemudian contohnya ya, misalkan kita punya contoh seperti ini. Tidak usah warna merah ya. 1, beberapa orang rajin ibadah misalnya. Beberapa orang rajin ibadah. Nah, gimana cara menggunakannya? Apakah pakai universal atau eksistensial dulu? Pakai ini atau yang eksistensial. Nah, kita lihat kata kuncinya. Oh, beberapa. Berarti dia pakai yang eksistensial. Oke, gimana cara menunjukkannya? Kita definisikan dulu, definisikan dulu si variabelnya tadi. PX itu adalah X ya, orang yang rajin ibadah gitu ya. Nah, maka pernyataannya dapat dituliskan dengan beberapa orang. Orangnya apa? Orangnya itu adalah rajin ibadah. Gitu. Apalagi kemudian yang kedua, misalkan kita punya contoh setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar real. Nah, gimana caranya? Yang pertama kali harus dikerjakan adalah mendefinisikan PX dulu. Perhatikan ini sepertinya ada 2 kalimat nih, karena ada kata hubung konjungsinya atau disjungsi atau. Kita definisikan dulu PX. PX-nya apa? X bernilai negatif. Yang kedua ada lagi QX misalnya, yaitu X mempunyai akar real, gitu ya. Nah, maka pernyataannya menjadi apa? Pernyataannya lihat setiap katanya, berarti menggunakan untuk setiap X gitu, bernilai negatif atau mempunyai akar real, berarti PX atau QX, seperti itu. Kemudian apalagi, misalkan yang nomor 3. Nomor 3 adalah ada bilangan yang tidak real. Ada bilangan yang tidak real. Nah, gimana tuh cara menunjukkannya? Mengubah menjadi kalimat matematika. Berarti kita definisikan dulu, tetap definisikan PX adalah misalnya X bilangan real. Misalnya saya mau membuktikannya bilangan real. Nah, kita mau menunjukkan tidak real, berarti kan pakai negasi nanti. Maka pernyataannya lihat, ini kuantor apa? Ada katanya, berarti kan tidak semua. Maka pakai yang eksistensial, ada X sehingga negasi PX. Kenapa negasi? Perhatikan di sini tidak real, tapi yang saya definisikan bilangan real, maka harus pakai negasi. Kemudian apalagi? Contoh yang keempat adalah misalnya tidak semua mobil punya karburator. Nah, definisikan dulu. Misalnya saya nggak mau pakai PX, saya mau pakai notasi yang lain, pakai QY. Boleh aja. QY berarti mobil Y mempunyai karburator. Nah, gimana? Tidak semua. Kalau semua dia pakai universal kan. Nah, sekarang kalau misalnya tidak semua, sebenarnya pakai beberapa juga boleh. Misalnya ada Y, berarti ada Y ya, bukan X, ada Y, di mana Y-nya itu yang tidak punya karburator, misalnya negasi QY. Ini boleh juga. Atau kalau mau ditulis seperti ini juga boleh.
Karena tidak semua kan, tidak semua tidak semua mobil punya karburator. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di perkuliahan ini, jadi kita tidak akan ketemu mencari hasil perkalian, hasil akar segala macamnya. Tapi kita lebih ke bagaimana mengubah kalimat matematika menjadi kalimat pernyataan biasa menjadi kalimat matematika, kemudian membuktikan pernyataan gitu. Bisa dengan tabel kebenaran, bisa dengan hukum logika, dan nanti bisa dengan teknik-teknik pembuktian matematika. Gitu ya. Nah, nanti berikutnya adalah materinya tentang hubungan antar kuantor. Jadi kalau ini kan baru satu-satu kuantor aja, tapi nanti ada hubungan antar kuantor yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, silahkan dipelajari dulu yang ini, semoga dapat dipahami. Nanti ada juga latihan untuk lebih memahami materi yang diberikan. Terima kasih.